Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menjalani ujian Tuhan. Jadi teman-teman Rabu Kliwon ya, kalau Anda ini menjalani ujian Tuhan ya, itu biasanya itu Anda ini tidak stres, Anda tidak depresi, Anda ya tidak kakean sambat ya. Jadi itu tandanya Anda kena masalah tapi tidak kakean sambat ya. Anda kena masalah tapi tetap tenang, tetap stabil, dan Anda yakin bahwasanya masalah yang menimpa diri Anda itu adalah bagian dari ujian Tuhan. Nah, coba ini direnungkan ya teman-teman Rabu Kliwon. Kira-kira kalau Anda kena masalah, stres apa enggak ya? Galau atau enggak ya? Kalau masalah Anda kena masalah galau ya, itu berarti bukan ujian. Bisa jadi karma, bisa jadi azab ilahi, hukuman Tuhan. Ya, kita bahas kali ini adalah ujian Tuhan. Yang perlu kita sadari ya teman-teman Rabu Kliwon, orang itu diuji ya, manakala orang itu sudah siap gitu. Tidak mungkin Anda ini diuji sama Tuhan kalau Anda ini tidak siap ya. Ya, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah itu, kalau tidak salah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma taksabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, kan seperti itu ya. Sama juga ya. Ini kalau Anda kena masalah ujian ini, doanya itu juga akan istilahnya itu mustajab. Rabbana la tu'akhidna. Ya, kan seperti itu. Rabbana inna la tu'akhidna, dan seterusnya. Ya, jadi satu gandeng, satu masalah, pemahaman tentang sebuah masalah, yaitu berupa ujian yang diberikan kepada diri Anda. Yang satu doa untuk menyelesaikan masalah itu. Banyak orang itu salah berpandangan ya, bahwasanya Tuhan itu tidak akan menghukum ya, seseorang kecuali atas kemampuan hambanya. Atau menguji ya, bukan menghukum ya, menguji seseorang sesuai dengan kemampuan hambanya. Benar itu ya. Ya, sebelum diuji, orang itu kan belajar dulu, baru diuji. Nah, coba bayangkan, ketika Anda tidak selesai ujian, katakanlah lebih dari 1 tahun, itu bukan ujian, tapi itu hukuman Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak memaafkan diri Anda, maka ujian itu tidak akan pernah selesai. Hukuman Tuhan itu tidak akan pernah selesai. Itu bukan ujian. Artinya apa? Masalah itu lebih berat daripada kemampuan diri Anda. Ya, masalah itu. Ataupun ketika Anda menjalani karma ya, masalah itu lebih berat dari kemampuan diri Anda. Sehingga apa? Anda terseok-seok ya. Ya stres, ya depresi, atau bahkan sampai gila ya. Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Tujuan saya membuat materi semacam ini supaya teman-teman Rabu Kliwon ini bisa mendeteksi ya, bisa memahami gitu ya. Masalah yang menimpa diri Anda itu apakah ujian, apakah karma, apakah hukuman Tuhan. Ketika Anda tahu ya, Anda akan mampu menyelesaikannya dengan cepat gitu. Artinya Anda sudah siap siaga gitu. Kalau itu adalah ujian ya, nah ini prosesnya tidak akan lama, selesainya dengan cepat. Kalau Anda terkena ujian Tuhan, itu Anda tidak stres, tidak depresi. Kenapa? Karena Anda sudah berada di jalan Tuhan ya. Ya, orang diuji itu karena dicintai oleh Tuhan ya, disayang sama Tuhan. Beda dengan orang katakanlah berdosa gitu ya, dihukum dengan Tuhan. Itu pun juga wujud kasih sayang ya, kalau kita bisa melihat dengan mata batin kita gitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan pikiran kita ya kita dihukum sama Tuhan. Begitu pula orang menjalani karma, ketika dilihat dari mata batin, bentuk kasih sayang Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan Anda untuk bertobat. Tuhan memberikan kesempatan Anda untuk menebus semua kesalahan Anda. Tapi ketika kita menggunakan logika berpikir kita, kenapa Tuhan ini selalu menguji saya? Padahal itu bukan ujian, itu hukuman. Nah, semoga dengan pemahaman ini teman-teman Rabu Kliwon ini semakin sadar ya,
Ya, semakin sadar, semakin bisa melihat ke dalam diri Anda apa yang Anda harus lakukan. Nah, soal ujian ini pasti Anda akan mudah gitu ya. Biasanya ya orang yang diuji sama Tuhan itu tidak akan stres, tidak akan depresi. Justru malah senang. Justru malah ibadahnya tambah kenceng. Tirakatnya tambah kenceng. Saya sedang diuji kok. Nah, itu yang akan terjadi seperti itu. Tapi kalau Anda kena masalah, tapi Anda stres, depresi, ya itu bukan ujian. Ya, ibarat Anda ini sekolah SMP ya, terus akan menghadapi ujian matematika, ujian akhir matematika. Nah, kalau Anda sudah menguasai ya pelajaran matematika secara detail ya, teori menguasai, rumus-rumus matematika menguasai, prakteknya hitung-hitungan juga menguasai. Kira-kira kalau Anda diuji untuk menyelesaikan soal matematika, stres atau enggak? Ya tidak, ya tenang. Beda ketika Anda ini matematika rumusnya enggak apa, enggak ngerti sama sekali. Ya. Enggak pernah belajar. Kira-kira Anda diuji matematika apa enggak stres? Ya stres. Ya saking enggak lulus sih. Nah, saya nyontohkan matematika ini bukan berarti saya pintar matematika. Saya paling anti pelajaran matematika itu, hitung-hitungan ruwet. Itu loh ya. Stres. Saya ketika pelajaran matematika ya, dulu waktu di Alia, pelajaran matematika wis. Kadang ya nongkrong, kadang telat melebuni telat. Wis setengah pelajaran ini kan melebu. Ya. Sering saya dihukum. Kenapa? Nggak senang pelajaran ini. Nggak senang pelajaran ini. Artinya apa? Kita bukan berada di jalannya. Ya akhirnya ya angel gitu. Ya, kelas 3 itu matematika, jurusan IPA. Ya. Kenapa kok saya pilih jurusan IPA? Ya sebenarnya saya mau pilih jurusan IPS gitu. Ya, teman saya ya, yang satu bangku mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3. Itu satu bangku terus ya. Dia itu ngomong sama saya, "Was, aku kalau ndak jajar sama kamu sekolah, ndak niat sekolah." Terus saya bilang, "Loh, saya ini ndak bisa matematika, namanya Imron. Saya ndak bisa matematika, Imron. Wis opo jare aku matematika?" Ya wis. Ya, jadi saya kalau ada soal itu ya wis. Niru nyontoh punya teman saya itu. Nah, kendalanya apa? Pas ujian. Ya, pas ujian akhir semester, lulusan. Nah, itu baru hukuman Tuhan. Ya, nilai saya anjlok. Nilai Imron ya bagus, wong dia pinter matematika ya. Ya, hanya matematika saja, fisika, kimia ya padahal ono hitung-hitungan ya saya bisa, saya seneng ya. Tapi ketika itu matematika wis. Itulah teman-teman ya. Jadi seseorang itu diuji ya. Manakala orang itu memang sudah berada di jalan ujian itu ya. Sehingga ketika orang itu diuji dengan sebuah masalah ya tetap tenang. Nah, kalau Anda tidak tenang seperti saya, berarti apa? Azab ilahi, hukuman Tuhan. Kalau tidak karma ya Anda melakukan dosa. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.